Pasar saham Indonesia mengalami tekanan hebat pada 18 Maret 2025 ketika indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok hingga 7,1%, menyebabkan Bursa Efek Indonesia atau BEI memberlakukan mekanisme trading halt. Kondisi ini membuat banyak investor panik, terutama karena gejolak pasar terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan moneter yang sedang berlangsung. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera merespon situasi ini dengan menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil. Dalam konferensi persnya, ia menyatakan bahwa penurunan IHSG tidak sepenuhnya mencerminkan kepercayaan investor yang melemah terhadap ekonomi nasional, melainkan merupakan bagian dari dinamika pasar yang terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal dan domestik. Ia menyebut pasar memiliki volatilitas yang sifatnya jangka pendek, sehingga yang perlu dipastikan adalah bagaimana kebijakan fiskal dan moneter tetap terjaga agar kestabilan ekonomi tetap terjamin. Selain itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal agar defisit anggaran tetap terkendali di angka 2,53% dari produk domestik bruto atau PDB. Ia memastikan bahwa pengelolaan APBN akan dilakukan dengan hati-hati dan kredibel agar Indonesia dapat menghadapi ketidakpastian global dengan baik. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. Dalam upayanya meredam kepanikan di pasar, Sri Mulyani menegaskan bahwa langkah-langkah konkret sudah diambil, termasuk intervensi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia dan penguatan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel. Ia juga mengungkapkan bahwa lelang obligasi yang baru saja dilakukan pemerintah berhasil mengumpulkan dana sebesar 28 triliun rupiah, yang menandakan bahwa investor masih percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Menanggapi rumor yang beredar tentang dirinya yang dikabarkan akan mundur dari kabinet, Sri Mulyani membantah isu tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya masih di sini bekerja untuk memastikan perekonomian tetap stabil dan kebijakan fiskal terus berjalan dengan baik, tegas Sri Mulyani. Ia juga menekankan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, bukan spekulasi yang tidak berdasar. Sri Mulyani juga mengajak masyarakat dan pelaku pasar untuk tetap tenang dan tidak terbawa kepanikan. Pemerintah menjaga komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan akan terus mengambil kebijakan yang tepat guna melindungi kepentingan masyarakat serta dunia usaha. Ia juga menekankan bahwa komunikasi dengan pelaku pasar dan investor akan terus diperkuat demi memastikan transparansi serta menjaga kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Rekam jejak karir Sri Mulyani Indrawati yang lahir pada 26 Agustus 1962 di Bandar Lampung merupakan seorang ekonom terkemuka yang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia sebelum melanjutkan studi doktoral di University of Illinois, Amerika Serikat. Karirnya di pemerintahan dimulai saat ia dipercaya menjadi Menteri Keuangan pada 2005. Di mana ia dikenal sebagai sosok yang tegas dalam mengelola keuangan negara dan mereformasi birokrasi fiskal. Pada tahun 2010, Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sebelum kembali ke Indonesia pada 2016 untuk kembali memimpin Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam kepemimpinan Sri Mulyani, Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi, menghadapi tantangan global, dan menjalankan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Hingga kini, ia masih menjadi salah satu tokoh ekonomi yang paling berpengaruh di Indonesia. Sebagai salah satu menteri terbaik di dunia, Sri Mulyani terus memainkan peran penting dalam menjaga keuangan negara tetap sehat dan berkelanjutan. Dalam situasi anjloknya IHSG baru-baru ini, peran dan kebijakan yang ia terapkan kembali diuji untuk memastikan kestabilan pasar dan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia tetap terjaga. Selain itu, ekonom dari Universitas Hasanuddin Abdul Rahman Farisi
menekankan pentingnya peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam memberikan penjelasan yang jelas kepada publik untuk meredam kepanikan. Ia menyarankan agar otoritas segera memberikan respon yang detail mengenai kondisi ini agar masyarakat dan investor memiliki pemahaman yang jelas. Farisi juga mendorong investor domestik untuk memanfaatkan momentum ini dengan berinvestasi pada saham-saham badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki fundamental kuat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga merespon situasi ini dengan menyatakan akan mengambil kebijakan tertentu untuk meredam volatilitas pasar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Joyadi mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki beberapa kebijakan yang akan ditetapkan. Salah satunya mulai berlaku pada 19 Maret 2025. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam upaya menjaga stabilitas pasar modal. Sebagai pilar utama ekonomi Indonesia, pergerakan IHSG menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pelaku pasar. Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meredakan kekhawatiran investor, dan mencegah gejolak lebih lanjut di pasar modal. Sri Mulyani juga memastikan bahwa ia tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan dan terus bekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kepastian ini diharapkan memberikan ketenangan bagi pasar serta menunjukkan bahwa pemerintah tetap solid menghadapi tantangan ekonomi. Kedepannya, konsistensi kebijakan dan komunikasi transparan dengan investor serta masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan kerjasama antara pemerintah, otoritas pasar, dan pelaku usaha, Indonesia diharapkan dapat menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan lebih baik.